إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ya, tentunya perkara-perkara mandi ini bisa disebabkan karena haid dan nifas bagi wanita, sebagaimana yang ditanyakan. Yang disebut wanita suci adalah setelah berhenti dari haid dan nifasnya dan mandi. Barulah boleh ada aktivitas lain, hubungan suami istri. Kemudian boleh dilamar kalau dia sudah habis masa iddahnya. Ya, begitu. Ya, untuk wanita-wanita yang sedang dicerai atau dalam masa iddah yang sudah habis. Yang selanjutnya adalah salah satu penyebab mandi adalah keislaman dari kekafiran. Baik kafirnya itu kafir asli, yaitu memang orang dari non muslim ke Islam, atau murtad dan balik lagi, mandi lagi. Ya, murtad terus taubat lagi, maka dia harus mandi lagi. Ada 3 pendapat di sini yang menyatakan bahwa ia ghusl alal kafir mutlaqan, wajib bagi orang yang kafir masuk Islam mandi secara mutlak. Ya, ini mazhab dari Malik, Ahmad dan Abi Thawr wa Ibnu Hazm wa ikhtara Ibnu Munzir wal Khuttabi. Ya, dalilnya adalah beberapa riwayat di sini yang sahih. Ya, tentunya ini dalil-dalil merupakan penguat bagi pendapat yang menyatakan mandi secara mutlak. Nah, di antaranya hadis dari Abu Hurairah dalam keislamannya sahabat diceritakan di sini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan idhabu bih ila haid bani fulan famaru ayyaktasil. Ya, Nabi memerintahkan pergilah kamu ke sana sebelum Islam, kemudian mandilah. Nah, itu perintah Nabi. Dan kisah tentang Islamnya Usaid juga diperintahkan oleh Nabi untuk mandi. Ya, hal yang kedua adalah yastahibul ghusl lil kafir illa idza kana ala janabati qabla islami wa yajibul ghusl. Yang kedua adalah sunnah saja mandi orang kafir yang masuk Islam atau non muslim, yang itu sunnah saja. Wajibnya itu kalau waktu kafirnya itu sebelum masuk Islam sedang keadaan junub, mandi wajib. Tapi kalau dia dalam keadaan tidak junub, sunnah saja. Ini pendapat kedua. Ini mazhabnya Syafi'i, ya, dan Abu Hanifah. Kalau tadi beberapa ulama juga. Nah, ini yang pendapat kedua. Yang ketiga, la yajib alaihi ghusl mutlaqan, enggak wajib secara mutlak, kondisional. Ya, ini mazhab Abu Hanifah. Ya. Nah, yang menyatakan wajib menurut penulis kitab ini adalah yang rajih. Karena dari beberapa riwayat yang saling mendukung, yang semuanya menceritakan bahwa Nabi memerintahkan, kecuali misalnya dalam keadaan tertentu yang tidak mungkin dia mandi, ya tidak perlu. Artinya utamakan syahadatnya, utamakan proses masuk Islamnya daripada mempersulit, karena apabila berbenturan masalah mencari yang maslahatnya lebih besar. Mandi maslahat, syahadat maslahat. Apabila berbenturan salah satunya, kalau dilaksanakan yang satu terganjal, maka mendahulukan syahadat lebih diutamakan daripada mandi. Misalkan diterangkan mandi malah dia marah, kok susah orang Islam begini. Kan bahaya kan. Udah ahsan kafir lagi, ahsan kafir lagi. Khalas, nggak usah disusahkan. Ayo syahadat aja Pak, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, nanti baru diajarin mandi. Orang yang lama Islam aja banyak yang nggak benar mandinya, apalagi yang baru masuk Islam baru mau. Udah dikola Rasulullah. Kok susah ya Islam? Udahlah saya yang kemarin aja. Jadi apabila dua maslahat berbenturan, faqaddim a'la minhuma. Idza sadamat maslahatani
apabila ada dua maslahat berbenturan, mandi itu maslahat karena itu ciri khas ya kebersihan. Ya, apalagi itu sebagian ulama menyatakan wajib cara mutlak. Nah, syahadat ya maslahat, mensyahadatkan manusia yang non muslim itu maslahatnya lebih besar. Itu yang harus diutamakan. Jadi di sini hendaklah kita lihat situasinya. Ya, itu tentang sebab-sebab diwajibannya mandi. Yang kita nanti tentang haid dan nifas akan dibahas secara khusus di dalam pembahasannya.